Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masya Allah wa ma lam yasha' la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. Alhamdulillah, para yang saya hormati, para penanggung kebijakan di Kota Dumai, para pejabat, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda, para staf ahli, para ulama, Bapak-bapak ibu semua yang Allah muliakan, semoga pertemuan kita di masjid yang berkah ini, di hari yang berkah ini, membicarakan negeri Palestina, negeri yang berkah ini, semoga bisa menyebabkan kita semua menjadi keberkahan kehidupan kita, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebagai alat jihad kita bisa berikan. Alhamdulillah. Pertama lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli orang Bogor. Berangkat ke Gaza akhir 2010. Tiba di Gaza tanggal 5 Januari 2011. Di Gaza saya dan beberapa WNI bersama-sama membangun Rumah Sakit Indonesia. Kemudian kami juga alhamdulillah kita kesempatan kuliah di Universitas Islam Gaza. 2014 Allah berikan kami anugerah, saya anugerah untuk menikahi seorang muslimah Palestina, dan kali ini kami pulang ke Indonesia untuk sementara waktu karena memang kondisi yang tidak kondusif di Gaza. 2011 saya tinggal tiba di Gaza, dan 2012 itu pengalaman pertama saya hidup dalam sebuah bombardir. 2012 8 hari ada di sini tadi. dalam Sini ke sini ya. 2014 itu tahun kedua kami dibombardir selama 50 hari. Ada pertanyaan mendasar di sini. Kenapa Gaza selalu yang menjadi bulan-bulanan serangan? Padahal ada 78.000 kilometer persegi Palestina, tapi hanya Gaza yang selalu muncul di permukaan berkali-kali. 2009 masih ingat yang masih sekitar dalam kita pembantaian anak-anak di Gaza, lanjut 2012, 2014 dan sebagainya. Padahal Gaza ini adalah kepingan kecil. Kepingan kecil hanya 360 km persegi. Saya melihat kalau kita bandingkan dengan luas Dubai ini, berapa luas Dubai ini? 1.000 lebih ya, 1.700 km. Artinya Gaza ini sekitar seperlimanya ya, seperlima Gaza ini kecil sekali. Kenapa Gaza ini ditanya? Dalam sebuah wawancara, wartawan mewawancarai Perdana Menteri Israel yang pertama yang bernama David Ben-Gurion, diwawancara dan ditanya oleh wartawan, wahai Bapak Perdana Menteri, kami bertanya-tanya setiap kali kami mengecek peta Israel ini tuh setiap hari semakin meluas, semakin melebar ke Israel, semakin membesar. Itu di mana ujungnya? Di mana batasnya? Apa jawaban Ben-Gurion? Batas wilayah negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi ambisi mereka ini memang tidak pernah hanya sebagai Palestina. Israel ini punya ambisi menguasai dunia.
Maka kalau misalnya setelah mereka bisa menjangkau Saudi Arabia, terjadi itu ke Madinah itu. Kalau setelah mereka bisa menjangkau Mesir, Yaman, Jordan, habis itu. Bahkan kalau setelah mereka bisa menjangkau Dubai, bisa terjadi kita semua di sini. Tapi saat ini Israel sangat terbentur oleh satu batu yang sangat kokoh, sangat keras kepala yang bernama Gaza. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa Gaza hari ini sedang menjadi benteng pertahanan Islam. Bahkan ini benteng pertahanan manusia, manusia Islam. Karena kalau Gaza tunduk, kalau Gaza takluk, itu akan mempermudah ambisi mereka untuk menguasai wilayah sekitar. Ini yang pertama. Jadi pada akhirnya kita semua sudah dipertahankan oleh Gaza. Tahun 2008 itu usaha pertama Israel untuk menaklukkan Gaza. 22 hari Gaza dibombardir, Gaza bertahan. Tidak hanya bertahan, bahkan Israel terpaksa harus menarik pasukan mereka sambil membawa kekalahan telak. Kemudian 2012 itu saya sudah di Gaza itu. Lagi-lagi Gaza diserbu dalam aksi militer selama 8 hari. Gaza bertahan. 2014 Gaza lagi dibombardir lebih brutal. 51 hari kami dibombardir dari darat, laut, udara. Para hadirin Allah muliakan, kalau saya katakan dibombardir, itu per hari itu sana itu bisa mencapai 1000 bom per hari. 50 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. Masya Allah. 2021 ini lebih brutal lagi. Meski cuma 14 hari Gaza dibombardir, tapi lebih brutal. Dan selama 3 agresi tersebut, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu maksudnya kami memantau dari Indonesia, Gaza ini semakin memanas. Sebaiknya ada evakuasi dulu mas. Saya ditawarkan evakuasi oleh pemerintah, tapi saya selalu menjawab, enggak dulu pak, saya masih bertahan di Gaza. 3 agresi, 3 tawaran evakuasi, 3 kali saya bertahan menolak untuk evakuasi. Kenapa? Karena saya katakan bahwa saya sebagai seorang jurnalis, saya masih bisa sedikit leluasa. Meskipun resikonya juga tetap sama saja, namun saat itu kami masih bisa mengakses internet. Itu intinya. Karena internet ini adalah senjata utama jurnalis, wartawan. Meskipun listrik itu cuma beberapa jam per hari, 4 jam per hari listrik itu. Nah, ada yang bertanya, kenapa Ustaz saya tidak angkat senjata? Kami di sini menjadi darah kami bergejolak ingin jihad, bertempur angkat senjata. Mohon maaf pak, nggak keterima pak. Yang kalau semangat untuk kebiasaan senjata belum tentu terima di sana itu. Ada kriterianya. Kecuali kalau berangkat sana sambil bawa teknologi anti pesawat, itu nggak apa-apa, terima. Kalau datang sananya bermodalkan badan terus kurang, di sana ada spesifikasinya. Dan kalau pun saya diterima misalnya angkat senjata, teman-teman saya di Gaza sepakat bahwa kamu itu jangan jadi tentara. Kalau jadi militer di Gaza, berapa yang bisa kamu bunuh? 1 orang, 2 orang, 3 orang yang lebih. Setelah kamu terbunuh. Tapi kamu sebagai jurnalis, sebagai wartawan, kamu bisa menyentuh jutaan hati, bisa membentuk jutaan jiwa itu. Kamu bisa membuka jutaan pasar mata. Itu yang kami butuhkan. Kami tidak bisa bahasa Indonesia, jadi kamu tugasnya menyuarakan suara-suara kami, menjadi jurubicara kami. Maka kita semua sama-sama berjuang, baik di Indonesia, baik di Gaza, baik di Arab, tapi dengan peran kita masing-masing. Ya. Para wartawan soalkan masalah ini, para guru edukasi anak-anak kita untuk mencintai Gaza, memperjuangkan Masjidil Aqsa. Para pejabat-pejabat gunakan jabatan ini ya untuk memasukkan pemahaman bahwa Masjidil Aqsa ini perkara Islam. Kita berkali-kali setiap tahun kita
Tapi intinya kadang kita lupa bahwa hari ini Masjidil Aqsa yang menjadi pusat titik dan sesuatu tempat langit itu sedang disandra, sedang dinodai, sedang dijajah. Harusnya momen Isra Mi'raj ini momen untuk kita mengingatkan kembali, refresh karena kita tahu kita punya utang, kita punya amanat yang belum terselesaikan, yaitu apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Kita tidak mau memperingati Isra Mi'raj di Indonesia. Kita mau memperingatinya di Masjidil Aqsa. Sebagai orang yang membebaskan Masjidil Aqsa, itu semangat harus dijaga. Karena masih ada orang Muslim, aku Muslim, tapi berani mengatakan ini mah bukan urusan kami. Kami mah yang sekedar bantu seadanya aja, sekedar bantu setengahnya aja. Ini dipertanyakan keislamannya orang-orang seperti ini. Masjidil Aqsa ini akidah, ayat dalam Al-Quran. Ketika kita menolak satu ayat ini atau tidak mengenalinya, tidak memperjuangkannya secara serius, maka rusak semua itu. Saya bertahan selama 3 agresi dengan saudara Syekh. Namun tibalah 7 Oktober 2023. Ini bukan lagi agresi. Selama ini Israel ketika menyerang Gaza, mereka menyebutnya agresi militer. Tapi kali ini untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, Israel akhirnya mendeklarasikan status perang. Terakhir kali mereka perang tahun 1973, perang Yom Kippur melawan negara Arab. Kali ini mereka mengumumkan perang, tapi terhadap satu kecamatan kecil bernama Jalur Gaza. Dan mereka tahu mereka nggak akan bisa mengalahkan Gaza, karena mereka sudah coba berkali-kali gagal. Maka kali ini Israel tanpa malu perang-perangan mereka mengemis-ngemis bantuan dari Amerika, Inggris, Eropa untuk mengirimkan tentaranya, mengirimkan teknologi militernya, mengirimkan amunisinya. Nah, tahu Israel meskipun Israel ini punya kekuatan yang lebih besar dari Jalur Gaza, kemudian teknologi militer yang lebih lengkap, yang bisa menghancurkan satu negara, mereka tidak pernah bisa melakukan Gaza. Makanya mereka sekarang main keroyokan. Meskipun mereka tidak perang, tapi di lapangan itu genosida. Karena perang ini ada peraturannya. Tapi yang saya rasakan, saya menyambut ratusan jenazah anak-anak lalu lintas setelah saya di Gaza itu. Mana saya video ini? Ini video ini saya merekam. Saking banyaknya korban-korban yang tiba, mereka tidak muat ditampung di ruang jenazah. Jadi di kaki di trotoar, ada di atas trotoar. Ya, ini lokasinya di area Rumah Sakit Indonesia. Ketika saya masih berada di sana. Ya, dan yang diserang itu sejauh ini selain warga sipil, jurnalis, wartawan, 127 jurnalis sudah dibunuh dari ini. Dan ketika dibunuh ini, para jurnalis ini dibunuh beserta keluarganya. Tim medis 400 tim medis dibunuh dari ini. Dalam kurun waktu 4 bulan 12.000 anak-anak ditargetkan sengaja oleh Israel. Ini perbandingan ya, jumlah anak-anak yang terbunuh dalam berbagai konflik. Tapi ini belum diupdate ini masih 2 April lalu. Di Suriah memerlukan waktu 11 tahun sampai 12 ribuan terbunuh. 11 tahun. Kemudian di Irak 14 tahun sampai 3 ribuan terbunuh. Di Afghanistan 12 tahun sampai 8 ribuan terbunuh. Di Yaman 7,5 tahun sampai 3 ribuan terbunuh. Sementara di Gaza dalam waktu 120 hari 12.000 yang terbunuh. Ini tertulis 11.000 kan belum diupdate. Jadi dalam seminggu itu 1.000 yang terbunuh itu. Anak-anak itu bukan angka, itu nyawa. Jadi genosida ini. Yang diserang itu rumah sakit, sekolah-sekolah. Dan sayang sekali, genosida ini dilakukan secara brutal, secara leluasa oleh Israel di depan pasang mata kita semua. Kita semua dikasih akses oleh Israel. Bukan Israel, silakan tonton ini, kami mematai anak Gaza. Silakan tonton, tapi kalian jangan buat apa ya? Tonton aja. Soalnya ada hiburan. Itu
kata kita Islam hari ini kita tersandra. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, paling tidak perhatian kita jangan berkurang lah. Karena saya sekarang melihat ini semakin berkurang ini. Kalau di Amerika, di Inggris, di Eropa, itu Sabtu Minggu puluhan ribu masa bisa terus aktif turun ke jalan-jalan untuk genosid Israel, menekan agar agresi dihentikan. Kita ini sudah mulai loyo lagi. Nah saat ini momen Israel menjadikan sebagai momen untuk kita kembali mengingat bahwa kita punya hutang besar. 2023 ini akhirnya saya dihubungi lagi oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi kali ini mereka lebih keras. Maksudnya Anda sebaiknya pulang dulu, mas, evakuasi dulu, karena ini sudah sangat brutal. Anda pulang ke Indonesia sementara, bukan kabur. Anda pulang mundur beberapa langkah mengatur strategi, karena Anda masih dibutuhkan. Akhirnya saya menerima evakuasi kali ini. Tapi Pak, Bu, evakuasi itu gampang dari Gaza itu. Ini pengalaman ya. Saya bertemu dengan Bapak Duta Besar Mesir setelah keluar. Dia cerita, saya ini sudah terjun di berbagai proses evakuasi, Yaman, Sudan, berbagai saya evakuasi organisasi, tapi nggak pernah seperti ini. Jadi saya kalau evakuasi, saya harus bawa anak-anak saya dan istri saya menuju perbatasan Rafah. Artinya apa? Saya harus melalui satu jalur namanya jalan Salahuddin. Ini jalan yang disebut jalur kematian. Banyak kasus mobil lewat jalan itu dekat. Ini saya sempat videoin kondisi jalan Salahuddin. Nah ini adalah jalan Salahuddin yang harus saya lalui. Kita lihat bangkai-bangkai mobil. Ini apa ceritanya? Jadi kita semua pernah mendengar ya. Saat itu Israel mengancam warga di wilayah utara untuk mengungsi ke selatan, gitu kan? Ketika mengungsi, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik gerobak keledai. Itu dibom di tengah jalan itu. Dan ini adalah bangkai mobil-mobil yang sempat saya dokumentasikan. Jadi saya kalau mau evakuasi, saya harus cover melalui jalur ini. Dengan segala resikonya, drone tanpa awak di atas tuh mengitari kepala kami. Jadi tempur tidak berhenti membombardir. Sampai perbatasan itu kami nunggu berjam-jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ternyata kami tidak boleh lewat. Kami ditolak. Kami dipulangkan lagi. Akhirnya saya terpaksa membawa anak-anak saya, istri saya kembali pulang ke rumah melalui jalur kematian tadi. Kemudian beberapa hari kemudian dia telepon lagi. Mas Hussein, sekarang sudah aman mas. Anda bergerak, kami sudah koordinasi, kata Kemenlu, insya Allah keluar. Saya coba lagi, gagal lagi, balik lagi. Dengan menempuh jalan yang sama itu. 4 kali saya berusaha evakuasi gagal. Bolak-balik. Akhirnya tanggal 12 November saya dan keluarga akhirnya bisa keluar dari Gaza. Alhamdulillah. 14 November kami take off dari bandara Soekarno Kairo, landing tanggal 15 November ke bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Ketika kita mendarat di Soekarno-Hatta, tiba-tiba pesan WhatsApp masuk ke nomor HP saya. Di antaranya kakak saya kirim pesan. Apa dia bilang? Kamu ini kan baru tiba di Indonesia, baru keluar dari medan perang, konflik udara. Ini sudah banyak media televisi, radio ngantri kita wawancara. Sudah banyak majelis-majelis masjid, podcast minta kamu datang, sudah pernah mendaftar. Tapi kami sekeluarga sepakat, kami sediakan waktu 3 hari untuk kamu istirahat dulu. Itu kata-kata saya. Ketika saya membaca kata-kata istirahat,
jadi kepala saya. Saya bilang berani-beraninya saya berpikir istirahat hari ini. Sementara detik ini keluarga saya, teman-teman saya di Gaza dibombardir, dibunuh dan mereka dikasih waktu istirahat. Berani-beraninya saya berpikir istirahat. Sementara teman-teman saya di Gaza, anak-anak di Gaza dibombardir, dihujani bom dan mereka tidak ada waktu istirahat. Saya bilang gak ada istirahat, terima semuanya. Terima semuanya. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk istirahat, bukan untuk healing. Saya pulang ke Indonesia ini untuk melanjutkan perjalanan saya yang belum selesai. Maka saya sejak pulang tanggal 15 November sampai sekarang belum ada istirahat. Langsung saya keluar Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Lampung, Bengkulu. Barat saya dari Padang, Sumatera Barat, sekarang saya ke Dumai, besok ke Pekanbaru, setelahnya langsung ke Sutra. Dan saya selalu mengatakan, saya kalau bisa kajian-kajian gini, saya ini wanti-wanti tim saya, awas, jangan ada embel-embel di sepatunya itu siapa faktor terbaik, siapa derajat terbaik. Jangan, karena saya ini kajian edukasi, full edukasi. Selama ini di antara hal yang menurut saya keliru itu ketika mindset kita ini ketika kita profesional materi, udah langsung. Seolah acara-acara ini kita hadir untuk memberi donasi, terus pulang ke rumah, gugur sudah kewajiban saya, alhamdulillah. Ini masalahnya. Jadi hubungan kita dengan Allah kita jauh lebih sakral dibandingkan sekedar materi, donasi dan sebagainya. Apalagi donasi kita kasih itu sebenarnya harta-harta sisa itu, harta-harta remeh-temeh, rumah-rumah, bukan harta terbaik kita. Maka saya ingin ingatkan di sini, Pak. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang di sini viral banget. Saya yakin semua pernah dengar di sini. Tapi izinkan saya untuk membawa kita semua memahami hadis ini dari dimensi yang berbeda. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda dari Muhammad SAW, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wa masjid hadza, wa masjidil aqsa." Kata Nabi SAW bersabda, wahai umatku, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh dari rumah kecuali kalau kalian mau mengunjungi tiga masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di mana, Bu? Ada di sini. Hadis ini, Bu, ini hadis bukan perkara kunjung mengunjungi. Ini bukan perkara datang-datangi, bukan. Ini wasiat. Ini amanat, ini perintah, instruksi. Seolah beliau bersabda, wahai umatku, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat suatu hari nanti, kalau aku meninggal, aku wasiatkan pada kalian, aku titipkan pada kalian tiga masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Tolong sering-sering kunjungi, kalau bisa paksain. Kenapa? Cek, jangan sampai kotor, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai tidak terawat, jangan sampai sepi, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Itu amanatnya. Tapi kita hari ini sedang mengkhianati amanat. Kita lihat Masjidil Aqsa kondisinya ya, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lihat Masjidil Haram dulu. Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Ini yang Masjidil Haram. Kondisinya Masya Allah bersih, megah, nggak pernah sepi itu. Dijaga baik-baik, dirawat baik-baik. Kalau minum air Zam-Zam. Kalau masuk sejuk, nggak pernah mati lampu di sana itu. Nggak ada yang melarang kalau mau sholat di sana itu. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sementara Masjidil Aqsa, kita lihat sekarang kondisinya bagaimana. Masjidil Aqsa ini jangankan diperbesar, tak terawat sekarang. Umat Islam yang mau sholat di sana ya nanti diserang, dipukuli seperti ini. Ini jamaah sholat ini nggak boleh sholat di dalam masjid, sholat di luar masjid, diusir pula. Lihat bagaimana tentara Israel itu menginjak-injak sejadah orang Islam dan sepatu kotor mereka itu.
Jadi Pak, kalau masih ada yang berani, ya kalau saya Rasul mengatakan bahwa ini bukan urusan kami, mereka pantas gak menyatakan masalah muslim? Tak pantas. Karena hari ini masih kita ini yang dititipkan pada kita, yang diamankan pada kita sedang jatuh ke tangan musuh kita. Dan jangan berpikir, oh ini karena mereka lokasinya di Palestina, itu berarti urusan warga Palestina, bukan urusan kita. Ini dititipkan kepada kita umat Muhammad SAW. Saya tiba di Indonesia diminta ngisi satu majelis. Setelah ngisi, saya dikasih voucher umroh. Voucher umroh. Bila aku bilang, Ustaz, ini Anta dan Antum dapat umroh gratis. Anda dan istri, silakan. Kapanpun kita akan sediakan dengan fasilitas. Dalam hati saya gimana sih bisa khusyuk umroh di Masjid Al-Aqsa sekarang Masjid Al-Aqsa diinginkan? Tidak bisa. Saya pernah umroh 2018. Menurut saya dapat umroh lagi setelah itu. Ada umroh ini sunnah, tapi membantu membayar Masjid Al-Aqsa ini wajib. Tidak bisa saya mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Maka saya juga aneh. Umat Islam kita tanya ini yang setiap bulan umroh, kadang 12 kali umroh. Kok bisa itu musuh? Sementara kita sedang mengkhianati amanat Masjidil Aqsa. Dan kenapa kali ini Israel benar-benar kalah menyerang Gaza ini? Kenapa? Sampai menghanguskan. Jadi kan, ada yang mengatakan seperti ini. Ini semua adalah Hamas. Coba Hamas pelajaran dulu, nggak mungkin sekali. Gitu Pak ya? Ada yang begitu Bu? Saya katakan kami berkali-kali diagresi oleh Israel itu nggak pernah Hamas yang mendahului. Selalu Israel dari 2018 Israel yang duluan serang. 2012 sama, 2014 sama Israel duluan serang. 2021 Israel yang duluan serang. Kenapa? Orang yang nggak bersuara ketika Israel duluan serang. Ketika Hamas menyerang duluan baru bersuara. Ini adalah Hamas. Kalau tidak ada Hamas, ini tidak akan ada bencana ini. Hamas ini partai politik didirikan tahun 87. Sementara pembantian Israel itu sudah sejak 48. Nggak ada Hamas tahun 48, 67. Nggak ada Hamas itu. 73 nggak ada Hamas itu. Jadi bukan karena Hamas ya, tapi karena penjajah ini masalahnya. Dan saya akan meluruskan juga banyak. Ada salah satu tokoh di Indonesia, tokoh besar, mengatakan kasus Gaza ini adalah perebutan wilayah. Ini keliru, itu bukan perebutan wilayah. Orang masih berpikir perebutan wilayah, ini korban narasi barat ini sudah mati itu, rasa ruhul jihadnya itu, perebutan wilayah. Ini masalah eksistensi kan? Kalau perebutan wilayah ini antara dua kekuatan yang seimbang memperebutkan satu wilayah itu wilayah itu. Contoh kita dengan Cina ya, ada Pulau Natuna yang sedang sengketa ya, itu perebutan wilayah itu. Tapi yang di Palestina itu perebutan wilayah, ini bukan konflik perbatasan, ini konflik eksistensi. Sebagaimana dulu orang-orang Amerika ini datang dari Inggris, Spanyol, masuk ke Amerika membantai ratusan ribu bahkan jutaan orang-orang asli Amerika. Christopher Columbus ini yang membawa pasukan dari Spanyol. Seperti itulah Palestina itu. Jadi ada eksistensi yang datang satu wilayah dan membantai warga lokal untuk menghapus eksistensi itu dan memberikan eksistensi lain. Muncullah Amerika atau Australia, sama kasusnya. Australia kan sebetulnya wilayah Asia dekat dengan kita. Kok yang hadir tinggal di situ orang bule? Itu orang Inggris yang para kriminal Inggris yang dibuang ke Australia di wilayah itu membantai suku aborigin, suku asli sampai habis suku asli dan tinggal orang bule itu. Itu selalu terjadi di Palestina hari ini. Mereka datangkan orang-orang Yahudi kulit putih dari berbagai wilayah Eropa. Kemudian mereka taruh di Palestina. Kemudian mereka bantai orang Palestina, mereka usir. Untuk apa? Untuk mengubah menghapus eksistensi itu. Bedanya dulu pembantaian di Amerika, di Australia tersembunyi, nggak terekspos, tapi kali ini terjadi tepat di depan mata kita semua. Live streaming dilakukan.
Dan kita masih berani mengatakan itu bukan masalah kita. Palestina ini bukan sebarang negeri, Bu. Ini negeri yang paling spesial dari seluruh dunia. Kenapa? Karena Palestina adalah kampung halamannya para nabi dan rasul. Kita menghafal ada 25 nabi dan rasul ya di Al-Quran. Itu 19 dan terakhir itu orang Palestina. Nabi Ibrahim akhirnya hijrah, tapi tinggal di Palestina. Lahirkan 2 anak, Ishak orang Palestina. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub orang Palestina. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf orang Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Ini orang Palestina ini. Jadi kalau ada orang Islam, kita kan mengaku beriman kepada para nabi dan rasul, betul ya? Kita semua bercita-cita dikumpulkan di surga, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Tapi hari ini negeri para nabi, kampung halaman para nabi, tanah air para nabi dijajah, dipantai, digenosida. Kita nggak marah, kita nggak emosi. Maka pertanyakan lagi kita, nggak pantas kita minta dikumpulkan di surga dengan para nabi, nggak pantas. Maka ini salah satu alasan kita. Kita ini Pak, kita jangan datang posisikan diri kita seperti orang Eropa. Orang Eropa itu turun ke jalan-jalan karena kasihan dengan Palestina itu doang. Mereka nggak pernah merasa sebagai korban. Kita bersama korban langsung dari perjanjian ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa ini mah perusahaan mereka kita cuma sekedar solidaritas doang. Kemudian bukan, kita korban langsung. Karena tidak ada Israel di Palestina ini bukan masalah Israelnya. Israel itu seperti apa ya? Seperti 10 unit kapal induk Amerika yang diparkir di situ. Itu Israel. Itu kepentingan Barat untuk melemahkan umat Islam, memecah kekuatan Islam dengan meletakkan sebuah kanker yang di tengah-tengah Timur Tengah itu. Kalau Amerika ini meletakkan 10 kapal induknya di sana di tengahnya, mereka memerlukan 50 miliar per tahun untuk perawatannya. Maka udah tahu aja saya tuh isi orang-orang tuh kita kasih 10 miliar per tahun, selesai 100 miliar atau 1 triliun atau berapa itu. Jadi kita ini korban langsung. Jadi jangan kita memposisikan diri kali ini adalah isu sampingan, nggak usah terlalu diperjuangkan dengan mati-matian, nggak usah. Itu usaha kita. Ya, baik. Kita sampai berapa ini? Oh, sudah. Oke. Ya, saya kalau acara ini 12 tahun saya kan tidak di Gaza, nggak bisa saya sampaikan dalam waktu sejam 2 jam. Minimal kalau saya isi kajian, karena saya ini katakan ini kajian edukasi, minimal 3 jam itu materi, ntar 2 jam lagi kan aja tanya jawab, jadi 5 jam. Tapi karena ini terbatas waktunya, sekarang saya akan kasih kesempatan 2 yang terakhir ya, 2 kaum muslimin, 2 muslimat untuk bertanya biar ya ada kesempatan dialog. Tapi tolong bapak ibu kalau bertanya siapkan pertanyaan yang paling radikal. Jangan pertanyaan yang jawabannya dari internet tanya saya. Pernah itu, Ustaz, berapa jarak dari Gaza ke Masjidil Aqsa? Itu mah di Google juga ada. Tanya ke saya pertanyaan yang kira-kira nggak ada jawabannya di internet. Silakan dibantu dua pertanyaan. Baik, dipersilakan Bapak Ibu yang bertanya. Ya, pertama dari Bapak yang ini, 2 orang yang akhwat, 2 orang yang ikhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andan Sadar Farhan. Di sini dari bersama istri. Ingin bertanya Ustaz, mungkin pendapat atau mungkin apakah ini termasuk bisnis. Yang pertama Ustaz, pernah dengar bahwa mayoritas para ulama dulu sempat ada buat satu fatwa bahwa terkait dengan kondisi masjid Al-Aqsa yang pada masa ini mungkin ya ada nanti masih dalam apabila kita ingin berziarah ke sana
bisa dan sebagainya itu isinya itu melalui Universitas Israel. Sehingga pernah dengar bahwa para ulama berfatwa mengharapkan untuk berkunjung ke sana. Meskipun akhir-akhir ini sudah ada fatwa yang berbeda berkeliling itu. Apakah ini sampai saat ini seandainya kita berkunjung di sana uang visa dan sebagainya itu masih masuk ke Universitas Israel ini satu. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan wacana-wacana sekarang yang kita dengar bahwa solusi terbaik adalah dengan berdirinya negara Palestina. Bagaimanakah opsi ini tanggapan daripada saudara kita di Gaza? Terima kasih. Ini Terima kasih Ustaz. Saya ingin menanyakan begini, karena kita ada mendengar beberapa Ustaz kita mengatakan yang katakanlah yang ekstrem kiri percuma menyampaikan sumbangan ke warga Gaza karena itu diblokir oleh tentara Israel dan sangat susah untuk masuk. Kemudian kita lihat juga di media sosial banyak di antara warga Israel yang menghadang masuknya truk-truk bantuan itu. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga melihat di media sosial adanya truk-truk bantuan itu yang ditembak dengan roket oleh katakanlah pemerintah Israel. Jadi oleh karena itu, menurut pengalaman Pak Ustadz, bagaimana atau kemana kita harus memberikan sumbangan bantuan yang kita yakin bahwa bantuan itu akan sampai ke sana dan seperti apa kira-kira mekanismenya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, sesi pertama ini dua yang ikhwannya, dua yang akhwan. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita tambah pertanyaannya. Yang akhwannya lagi. Ya Ibu, perkenalkan nama, langsung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayati. Ini Ustaz, insya Allah kita sudah coba, saya dari Salimah sudah mencoba insya Allah update status atau memberikan informasi terkait Palestina. Cuman waktu itu ada pertanyaan dari teman, karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, 1/5 atau 1/6 rumah ini di luasnya Gaza. Terus kalau setiap hari dibombardir, seperti apa mereka bertahan di sana? Mungkin kami juga sudah membaca ya literatur atau info yang terkait permasalahan ini. Saat ini kami ingin menerima langsung dari masih dari Ustaz, seperti apa mereka bertahan yang sampai saat ini sudah sangat banyak sekali meninggal ya, bukan angka tapi nyawa gitu. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Satu lagi dari yang akhwatnya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, nama saya Ulfa, dan alhamdulillah saya terus ngikutin dan update terus di sosmed dan tentang Gaza, khususnya tentang kabar-kabar dari sana. Memang kalau tiap hari melihat postingan dari kawan-kawan yang lain, rasanya itu sakit sekali. Istilahnya apalagi mereka anak-anak, saya juga punya anak kecil kan, jadi rasa tak berdaya gitu. Istilahnya apalagi terus menyuarakan tentang boykot juga. Tapi kalau melihat ada teman-teman yang
kerja di tempat-tempat mereka dan produk-produk mereka, jadi makin hati ini kayak gimana gitu, gemes ya juga. Kemudian kabar terakhir saya dengar di pemerintah Mesir juga malah membuat tembok di perbatasan Rafah, jadi rasanya hati ini makin miris. Nggak tahu harus bilang apa gitu. Sementara saudara-saudara kita di sana, Allah, mereka kelaparan. Ya Allah, jadi apa dalam kita lagi Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan memulai jawaban dari pertanyaan yang tadi ya Bapak tentang sumbangan. Memang ini betul nih, ada beberapa tokoh yang terang-terangan mengatakan bahwa percuma kirim semua yang nyampe gitu ya. Enggak terlalu salah sebetulnya. Memang saya juga dapat kabar dari sahabat saya di Gaza itu di Mesir hari ini ada belasan ribu kontainer logistik yang tersendat di Gaza, di Mesir, Rafah, yang tertahan tidak bisa masuk. Betul. Karena memang kebijakan Israel. Hari ini Pak, Gaza itu minimal membutuhkan 2.000 kontainer logistik per hari. Membutuhkan. Tapi yang boleh masuk itu kadang cuma 15 kontainer, kadang 100, kadang 80. Dan juga banyak kasus di mana kontainer ini masuk tapi sudah rusak bantuannya, harus papan antri di sana. Maka saya terlalu hati saya. Ada lembaga dari Indonesia, mereka terlanjur mengumpulkan uang banyak dan dirongrong oleh donatur, mana nih bukti transfer, mana nih bukti pengirimannya nih, nggak ada eksekusinya. Akhirnya mereka datang ke Mesir, beli logistik, ya, kemudian ditaruh di kontainer, terus taruh spanduk, seolah ini akan masuk ke Gaza. Saya katakan pada mereka, ini nggak akan nyampe dalam waktu dekat. Kalau nyampe itu masih lama nih, 4 bulan lagi kalau nyampe. Gitu. Kalau nyampe itu sudah rusak nih bantuan ini, yang besar karena nggak ada awas, namanya kalau panas, seperti hujan. Ini nggak efektif. Sampai tanya kalau kita belum bisa, jangan karena khawatir tidak trust issue, kepercayaan aja dia maksain. Maka saya sudah mobil ya, beberapa miliar sejauh ini. Tidak pernah saya pakai metode itu logistik, karena saya tahu itu ngantri itu. Tapi kalau saya, alhamdulillah, lembaga saya lembaga IMH, ini lembaga yang sertifikat 2018, saya punya kantor di sana, saya punya tim di sana banyak. Dan sejauh ini kami sudah membawa sekitar 7 miliar ke Gaza. Sampai sekarang detik ini tim saya masih bergerak ke sana, alhamdulillah, memanfaatkan bantuan yang diberikan. Jadi saya tim tunai, jalur khusus yang tidak semua orang tahu. Contoh nih, apa? Jadi kasih lihat ini yang terbaru yang Februari mana? Yang logistik ini Februari 24 ini kami bagi bantuan IPA bantuan logistik. Ya, ini bantuan sayur-sayuran. Atau juga sampai sekarang kita masih dikasih lagi air. Selain bantuan sosial kan juga ada program distribusi air bersih. Ya, per hari kami menyediakan 33.000 liter air bersih diminum. Ini air yang difilter yang siap untuk minum. Lokasinya di wilayah selatan, Kanyunis dan Rafah. Ini kemana-mana ribuan warga Gaza datang membawa jerigen-jerigen, membawa galon-galon air. Jadi di sana masih ada satu pabrik desalinasi air yang bisa berfungsi, tapi kalau tidak ada dana untuk operasional, kira-kira kalau operasionalnya
yang untuk kita sedot airnya dan kita berikan kepada warga yang bencana. Air dari kami, jadi setiap hari sampai sekarang masih terus berlangsung 33.000 liter per hari. Atau juga kami juga punya program sekarang ini bagi-bagiin gandum. Tepung gandum. Kenapa tepung gandum? Karena di Gaza ini bukan nasi makan pokoknya, tapi roti. Dan roti itu dibuat dari tepung gandum. Dalam kondisi normal, kondisi blokade, nggak ada agresi, harga tepung gandum ini per karungnya itu 200.000 rupiah. Kalau dulu ya kan, 200.000 rupiah. Hari ini harganya mencapai 2 juta per karung. Dari mana mereka bisa beli itu? Mereka ini kan sudah berbulan-bulan bekerja. Jadi saya kirimkan dananya. Saya bilang ke saya, borong semua barang itu, borong semua dan bagiin keluarga yang membutuhkan. Karena tidak sisa. Iya, ada cara aja ya. Oke. Baik. Jadi intinya dari mana saya bisa borong ribuan karung terigu, kemudian 33.000 liter air per hari? Apa uang saya? Enggak mungkin lah. Itu dana yang saya kumpulkan. Karena sejauh ini jurus saya masih baru sekitar 7 miliar kami kirim. Karena memang ada kendala juga, gampang kirim saya itu Pak. Sulit. Ya. Tapi sampai kapan ini berlangsung? Bantuan ini tergantung sampai kapan kita semua ini mensupport program ini. Karena ini semua sangat tergantung dengan semangat kita semua. Kalau semangat kita cuma ya amin-aminan, ya mungkin kita akan berhenti kapanpun. Tapi selama masih ada donasi yang kami terima, selama itu kami akan terus salurkan untuk yang memberikan bantuan seperti itu. Paham Ibu ya? Jadi insya Allah nyampe Pak bantuannya Pak. Sekarang saya mau tanya Bu, mau saya kasih nomor rekeningnya Bu? Mau saya kasih nomor rekeningnya? Mau Pak? Sekarang coba yang punya HP dibuka HP-nya, direkam video. Rekam video saya akan sebutkan nomor rekeningnya. Ya, direkam video ke arah saya, arahkan ke muka saya akan umumkan nomor rekening yang aktif. Ya, biar ini istilahnya otentik langsung dari Ustaz Nomor Gaza. Siap ya? Jadi ada 2 nomor rekening yang kami gunakan untuk menampung donasi untuk Gaza. Yang pertama, rekening Bank BSI, Bank Syariah Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 71205203555. Sekali lagi 71205203555. Ini BSI ya, atas nama internasional dan humanitarian. Yang kedua BCA, nomor rekeningnya 4063011137. Sekali lagi BCA 4063011137. Kalau sudah transfer, kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp berikut +62 8773 1111336. Sekali lagi +62 8773 1111336. Khusus untuk yang ada di Provinsi Riau, kalau transfer ujungnya kasih angka 11. Contoh nih, misalnya Bapak transfer 1 miliar misalnya 100000011. Juga angka 11 agar kami di Jakarta bisa backup, oh ini bantuan datang dari Dumai, dari Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, silakan di save, disimpan video ini ya, dan jangan lupa ditransfer intinya. Sampai kapan kami bisa membantu